Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini adalah tertulis di 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu sering sekali pelayanan Rasul Paulus dipertanyakan banyak orang. Seolah-olah menjadi sangat penting ketika ada surat yang mengakui tentang pelayanannya itu. Seolah-olah ketika ada orang yang mengapresiasi secara tertulis, maka itulah pelayanan yang sempurna. Padahal Rasul Paulus menegaskan satu hal. Kami memiliki surat yang dapat dibaca dan dapat dilihat oleh banyak orang, yang tidak tertulis dalam loh batu, melainkan tertulis dalam loh daging, yakni dalam hati kamu masing-masing. Karena tulisan yang terindah bagi kami adalah kamu sekalian, jemaat-jemaat yang kami layani. Perhatikan dengan baik bahwa ternyata ada titik berangkat yang Rasul Paulus sedang tegaskan dalam makna pelayanan dalam konsep perjanjian baru. Mengapa demikian? Karena ketika kita merujuk kepada perjanjian lama, ketika Musa memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel, ia harus menutupi wajahnya yang sekejap harus kehilangan cahaya sinar dari wajahnya dengan membuat segala sesuatu itu menjadi terselubung. Mengapa demikian? Karena pemahaman akan bangsa Israel terkait tentang apa yang dikehendaki Tuhan, Musa tidak dapat melakukan hal yang lebih dari melampaui dari apa yang boleh Rasul Paulus sedang katakan dalam nas hari ini. Mengapa dikatakan bahwa Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tentu saudara yang terkasih, tidak ada yang dapat melihat Allah. Sehingga Yesus Kristus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa, tetapi aku berasal dari sana. Sehingga ketika aku menyatakan sesuatu, itu bukan karena hatiku sendiri, tetapi itu karena apa yang kudengar, apa yang kulihat, itulah yang kusampaikan kepadamu. Sehingga ketika roh Allah ada pada saudara, tentu saudara telah menerima Kristus dalam penerimaan tersebut. Sehingga kita semakin mengerti satu hal, Kristuslah penyingkapan akan perjanjian lama. Sehingga ketika segala sesuatu telah disingkapkan, maka tidak ada lagi hal-hal yang terselubung. Inilah sebenarnya yang dikoreksi oleh Rasul Paulus tentang pemberitaan tentang hukum Taurat. Ketika orang-orang di perjanjian lama membaca tentang hukum Taurat, ada hal yang terselubung dari hati mereka. Tetapi kini Yesus telah menyingkapkan segala sesuatunya, sehingga kita telah dimerdekakan dalam penyingkapan hal tersebut. Pemenuhan itu menjadi bagian dari sukacita yang telah kita terima. Kita tidak lagi menjadi orang yang sebatas konsep tentang beragama, tetapi kita menjadi manusia yang hidup dalam kehidupan spiritual yang beres. Mengapa demikian? Karena kita telah mengerti satu hal yang disebut dengan substansi pada hakikat kebenaran itu. Dan pribadi Yesus Kristus itulah yang menjadi firman sebagai daging yang dapat kita lihat, yang telah kita dengarkan dan kita lihat, saksikan bagaimana dia harus mati menderita dalam kayu salib. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jika roh Allah telah ada di dalam kita, maka kita adalah pribadi yang telah dimerdekakan. Karena satu hal yang kita harus perhatikan dalam segala sesuatunya adalah
setiap orang yang telah hidup di dalam roh Allah, maka ia akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Oleh karena saudaraku, tidak perlu memiliki muka yang terselubung sekarang. Jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Yang terpenting sekarang ini adalah segala sesuatunya telah disingkapkan. Mengapa? Kita harus menjadi pribadi yang masih terselubung dengan sesuatu hal yang terus tidak pernah mampu menyingkapkan segala sesuatu. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena segala sesuatunya telah disingkapkan. Kami adalah hamba Tuhan yang setia. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Kami sambut Tuhan sukacita yang telah Engkau nyatakan kepada kami, bahwa di dalam Roh-Mu kami mendapatkan kemerdekaan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami supaya terus menghidupi kebenaran itu. Segala pelayanan yang boleh kami kerjakan adalah bukti bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ampunkan dosa kekurangan kami, Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.